Seluruh rangkaian sudah kita adegankan ya dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap ya sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar transparan, akuntabel dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Ya dari pihak eksternal ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap Baradae ya dari mulai TKP 1, TKP 2 dan TKP yang ketiga. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Alasannya apa Pak? Ya alasannya pokoknya. Jadi tadi di Retipidum pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Seharusnya apakah boleh lihat Pak? Harusnya boleh lihat untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Gitu? Harus dong. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul apa tidak kan begitu. Tetapi tadi di Retipidum pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Lalu dia gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita. Daripada kita diusir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna toh. Jadi alasan tidak boleh, apakah tidak berlandaskan Pak? Saya akan berbicara dengan Presiden dan atau oleh salah satu Menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Artinya Brigadir Joshua ini diperankan oleh pemeran pengganti begitu ya? Nggak paham kami cuma di luar aja dari tadi. Tidak ada informasi sedikit pun Pak? Nggak ada. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 3 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu yang paling dekat di sini ada Bang Martin Lucas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Kemudian melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer alias Baradae, Bang Roni Talapesi dan juga ada Komisioner Kompolnas Republik Indonesia Pak Yusuf Warshim. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Oke, saya mau ke Bang Roni dulu. Bang Roni kemarin ikut mendampingi ya dalam proses rekonstruksi, betul ya? Iya Mbak, saya mengikuti. Oke, jadi apa yang Bang Roni amati dari proses rekonstruksi kemarin, termasuk juga keterangan yang disampaikan oleh Baradae dan juga beberapa tersangka lainnya, kita sebut Ferry Sambo dan pihak-pihak lainnya? Ya memang kalau proses rekonstruksi yang kemarin kami mengikuti bahwa keterangan yang sudah disampaikan oleh klien kami ini sudah sesuai ya dengan apa yang menjadi rekonstruksi kemarin. Proses dari Magelang, kemudian proses sampai di Saguling dan Duren 3. Menurut
saya itu semua sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan itu sudah sesuai dan klien kami konsisten menyampaikan dalam berita acara pemeriksaan dan juga pun dalam rekonstruksi kemarin. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang Roni, yang ingin saya tanyakan, pertanyaan saya berikutnya adalah begini, Bang. Waktu itu kita ingat betul ya, Baradae kan sempat menyampaikan bahwa Verdi Sambo ini turut menembak Brigadir Yosua sebanyak 2 kali. Apakah itu juga tergambar dalam proses rekonstruksi kemarin, Bang Roni? Kemarin tergambar, Mbak. Tergambar. Itu sesuai. Tetapi kenapa? Sebanyak 2 kali proses penembakan dari Verdi Sambo ke Brigadir Yosua. Ini adalah ada melakukan penembakan, Mbak. Nanti kalau detailnya kan nanti kita di pengadilan. Oke. Saya geser ke Pak Yusuf terlebih dahulu ya. Pak Yusuf, Pak, hasil pantauan Kompolnas kemarin soal rekonstruksi ini bagaimana? Kemudian apa mungkin ada fakta-fakta yang terbaru yang Kompolnas dapatkan dari rekonstruksi kemarin? Baik, terima kasih Mbak Vita, Mas Bayu. Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri diundang menghadiri rekonstruksi. Tentu apa yang kami pantau dan apa yang kami nilai dalam kegiatan pengawasan fungsional Kompolnas adalah berdasarkan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Di mana di pasal 24 ayat 3 disebutkan dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi dan atau tersangka, penyidik dan atau pembantu penyidik dapat melakukan rekonstruksi. Jadi kebutuhan rekonstruksi itu sesungguhnya semata-mata untuk menguji persesuaian para keterangan saksi dan tersangka. Kemarin kami pantau terkait dengan rekonstruksi yang telah dilakukan oleh penyidik, telah menggambarkan bagaimana peristiwa, konstruksi hukum, dugaan tindak pidana pembunuhan berencana 340, Junto 338, Junto 55, dan 56. Nah, dari keterangan para saksi yang sesungguhnya mereka juga para tersangka saling memberikan keterangan saksi kepada satu pihak tersangka yang ada di 5 itu, misalnya 3 saksi memberikan keterangan saksi kepada tersangka FS di dalam BAP-nya itu kemarin kan diuji. Nah, tadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bung Roni, pengacara Baradae, apa yang disampaikan, apa yang menjadi keterangan tersangka Baradae yang merupakan saksi di dalam penembakan dan dugaan penembakan itu sendiri itu juga telah teruji dan cukup jelas dalam adegan-adegan rekonstruksi kemarin. Ini yang paling penting untuk diketahui publik dan masyarakat bahwa rekonstruksi kemarin itu telah cukup menggambarkan peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Kami sendiri tentu sebelumnya telah mengikuti sidang kode etik profesi. Sebagian besar itu sudah didapatkan di dalam sidang kode etik profesi, dan tapi lebih dalam kemarin di dalam adegan-adegan rekonstruksi itu cukup jelas bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan kami nilai bahwa semuanya telah berjalan secara profesional, proporsional, dan prosedural. Oke, baik Pak Yusuf, mumpung Pak Yusuf tadi menyebutkan, Pak Yusuf kan hadir juga dalam sidang kode etik profesi kemarin. Nah, apa yang disampaikan FS pada sidang kode etik juga apakah berkesesuaian dengan rekonstruksi kemarin? Atau mungkin ada fakta-fakta yang saling bertabrakan begitu? Ya, disitulah kepentingannya rekonstruksi itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di Perkap nomor 6 tahun 2019 itu kan menguji persesuaian. Artinya di lapangan ketika diperankan adegan itu ya muncul ada ketidaksesuaian. Di dalam pembuktian tindak pidana, keterangan tersangka itu kan sebenarnya merupakan satu pembuktian yang paling belakang. Sekalipun kemarin itu ada versi menurut tersangka FS yang itu sedikit berbeda dengan versi tersangka Baradae, itu juga sudah sama dengan keterangan
di dalam sidang kode etik profesi. Tapi itu tidak ada masalah. Nanti kan akan diuji di pengadilan. Penyidik akan membuat kesimpulan bagaimana versi-versi itu dan jaksa penuntut umum tentu akan memberikan petunjuk agar segera ini memasuki tahap kedua untuk segera P21. Itu yang paling penting Mas Vita dan Mas Bayu. Oke, baik. Satu lagi nih Pak Yusuf, kalau memang nanti akan diuji betul ya, apapun yang terjadi nanti memang akan diuji di pengadilan gitu. Tapi kalau soal versi yang tadi Pak Yusuf sampaikan, boleh di-share nggak Pak? Apa versi yang Kompolnas lihat di sana yang berbeda? Keterangan Baradae sebagai tersangka dan sekaligus sebagai saksi untuk tersangka FS ini yang akan diuji karena ada sedikit perbedaan versi terkait dengan penembakan. Yang pasti adegan dalam rekonstruksi itu semua versi itu dilakukan. Nah, sedikit berbeda itu tidak ada masalah, nanti akan diuji. Berbeda di dalam hal penembakan. Oke, dalam hal penembakan ya Pak. Ya, apakah termasuk juga lokasi penembakan Pak? Karena kemarin sempat juga ketika teman-teman wartawan wawancara dengan beberapa pihak di sana sempat ada statement yang mengatakan bahwa ada perbedaan soal lokasi penembakan. Itu betul tidak sih Pak? Lokasinya sama di rumah Duren 3 di area yang ini kelihatan di dalam gambar-gambar yang sempat di-shoot di media itu ya sama lokasinya, tidak ada perbedaan, hanya soal posisi Baradae ketika menembak itu loh Pak. Iya, tetap sama posisinya. Oke. Perbedaannya tidak signifikan. Itu persoalan langkah kaki, ada sedikit ke kiri, ada sedikit ke kanan. Ya. Tapi kan itu sebenarnya versi itu ya. Masing-masing, tapi yang jelas ada penembakan. Itu yang paling utama. Oke, baik. Kami geser ke Bang Martin. Bang Martin, melihat rekonstruksi kemarin dan kemarin Bang Kamarudin juga kan sempat protes ya, tidak diperkenankan. Nah itu jalan ceritanya bagaimana? Kemudian gimana kalau akhirnya Anda dan juga tim tidak ikut dalam rekonstruksi ini? Saya nanti komentarin yang Baradae juga boleh ya. Iya, silakan. Yang pertama mengenai tidak diperbolehkan dan dilarang ya. Kami datang dengan etikat baik ya, atas dasar perintah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kasus ini harus dibuka secara transparan. Kapolri juga sama mengatakan hal demikian. Lalu di tanggal 26, Irjen Pol Dedi Prasetyo membuat rilis di detik.com akan turut serta mengundang pengacara dari kedua belah pihak, kuasa hukum dari kedua belah pihak. Kami maknai kedua belah pihak ini adalah pihak korban dan pihak pelapor. Tapi sungguh disayangkan ketika kami sampai justru diusir, ya, dengan alasan tidak ada urgensinya ataupun kewajiban untuk mengundang hadir gitu ya. Dari pihak korban. Nah ini yang menurut kita penyidik gagal ya melihat kebutuhan Polri saat ini agar terjadi segera recovery citra Polri yang sudah hancur gara-gara para oknum yang sebenarnya dibilang oknum juga oknumnya kok bisa ada 100 orang gitu ya. Oleh karena itu kami sesalkan tindakan ini dan sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Kamarudin, kami akan laporkan langsung kepada pejabat-pejabat yang sudah membuat statement di publik mengatakan bahwa boleh transparan. Karena kalau kita baca pasal ataupun redaksi dari surat keputusan Kapolri sendiri tidak menjelaskan secara spesifik siapa saja pihak-pihak yang bisa diundang selain tersangka maupun kuasa hukum dari tersangka. Oke, baik. Tidak ada boleh mengundang jaksa, tidak ada boleh mengundang Kompolnas, tidak ada boleh mengundang LPSK, tidak ada boleh mengundang Komnas HAM. Tapi kenapa mereka diundang, kita tidak? Oke. Itu jadi pertanyaan. Itu soal undangan ya. Tadi saya juga akan minta mungkin ke Bang Martin soal apa yang tadi ingin disampaikan, soal perbedaan keterangan versi, ada versi Baradae dengan FS. Tapi kita jeda dulu ya. Habis ini kita akan kembali lagi. Apa kabar Indonesia pagi sesaat lagi.